Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Rifan Finansindo berjangka Gary Sugiamukti. Selamat pagi, Mas Gary. Pagi, Mas. Oke, Mas Gary, ini emas bergerak sempit ya pekan ini. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Dari Mas sendiri, prediksinya dari Mas, boleh diulangi Mas, kurang kedengeran? Untuk pergerakan emas di hari ini bagaimana? Kalau kemarin trennya di beberapa pekan terakhir ini kan pergerakannya terbatas sempit. Nah, untuk hari ini bagaimana? Oke, untuk hari ini memproyeksinya dari segi kita kan ngambilnya mungkin kalau Mas sendiri dari dolar sendiri ya Mas ya, gitu lawannya gitu kan. Dari Bank Dunia sendiri memproyeksi harga emas akan menurun pada tahun depan seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Tapi menurut saya harga emas pada tahun ini didukung oleh tren harga komoditas yang mengalami kenaikan tentunya, ya kan, karena emas juga salah satu komoditi, ya kan, seperti itu. Sentimen ini juga ditambah dengan ancaman inflasi yang tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi global, ya kan. Selain itu pada tahun 2022 juga, ya kan, yang efeknya nanti bakal untuk hari ini sampai ke depan atau sampai akhir Desember, faktor pemicunya adalah pandemi juga yang bertambah pada rantai pasok dan keterbatasan komoditi, sehingga harga komoditas termasuk emas masih berpeluang naik di tahun depan, Mas, sampai di bulan Desember ini sampai nanti menjelang ke awal tahun di Januari, Mas. Seperti itu. Oke, untuk yield obligasi yang terus naik, apakah ini menekan harga emas? Ya, kalau misalkan betul Mas, ya kan, kalau emas merupakan salah satu aset yang tidak memberikan imbal hasil return dari memegang aset ini, karena sangat bergantung pada kepercayaan investor sendiri, ya kan. Kenaikan ini, ya kan, obligasi ini membuat daya peluang memegang emas menjadi naik pula, sehingga menekan harga emasnya sendiri. Namun ketika di saat yield ini melemah, ya kan, dolar AS ini justru menguat, Mas. Inilah yang membuat harga emas bakal ketahan. Ya kan, pergerakan emas dan dolar AS ini kan berlawanan, yang tadi saya bilang, ya kan, ketika emas naik, dolarnya turun, ketika dolarnya naik, emas pun turun, begitu sebaliknya, jadi versusnya tetap ke dolar, seperti itu. Oke, kita ke CPO. CPO ini kan beberapa pekan terakhir ini naik 2,31% ya. Nah, untuk hari ini bagaimana untuk CPO? Oke, kalau untuk kita balik lagi ke CPO, ya kan, untuk dalam sepekan terakhir, untuk pekan ini harga CPO-nya mengalami tekanan. Ya kan, tekanan pada awal Desember nih 2021 akibat dampak turunnya harga minyak kedelai dan pengaruh varian baru virus corona Omicron ini sangat mempengaruhi, ya kan, harga CPO yang melemah pada awal Desember ini dikarenakan sebagai dampak melemahnya harga minyak kedelai tersebut, serta pengaruhnya muncul varian COVID-19 Omicron yang membuat ketidakpastian di pasar global. Jadi karena varian COVID-19 Omicron ini yang bakal membuat gejolak global ekonomi agak tidak pasti nih, Mas, seperti itu. Oke. Sedikit banyak gitu memang sih mempengaruhi ya. Nah, untuk komoditas lain seperti kopi dan coklat bagaimana? Kalau kopi dan coklat itu dia bakal mempengaruhinya dari segi harga kakao mungkin ya. Kopi dan coklat, harga kakao mengalami penurunan. Kakao itu coklat, ya kan, mengalami penurunan karena menguatnya indeks dolar, sehingga terjadi likuidasi di pasar berjangka. Harga kakao turun di harga terendah di 4 bulan kemarin, ya kan, karena tekanan varian virus ini lagi, Mas, gitu loh, varian baru Omicron ini yang dikhawatirkan akan menyebar secara global, gitu, dan mendorong banyak negara akan melakukan lockdown, kayak gitu loh, sehingga menurunkan permintaan akan komoditi termasuk kakao, ya kan. Bahkan Jepang dan Israel pun telah menutup pelabuhannya dari kapal asing dan negara. Bahkan dan negara-negara lain pun juga sudah melakukan pembatasan perjalanan, Mas. Seperti itu. Ya, tentunya, gitu loh. Jadi balik lagi. Oke, silakan Mas Gary. Mas Gary, silakan dilanjutkan. Balik lagi dikarenakan dikarenakan ya ini, karena tekanan dari si virus ini, virus baru ini, Omicron ini kan sebelumnya Delta ya. Nah, sekarang Omicron yang terjadi di Eropa dan Amerika, dan pastinya ini mempengaruhi ekonomi global juga, seperti itu. Betul, ya kan? betul. Berkaca dari kemarin juga akan berpengaruh ke supply juga, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Gary atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, analis PT Rifan Finansindo berjangka Gary Sugiamukti. Ya, pemirsa, sampai